kita sudah ada Ustaz Abdul Rauf Sirang. Mari sama-sama kita mendengarkan bersama takziah atau ceramah yang akan disampaikan oleh beliau. Insya Allah sebentar ada waktu bisa untuk dialog dengan beliau jika ada waktu. Baik, Ibu, mari kita dengarkan bersama pada Ustaz dengan hormat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kawi sultan al-wadihil burhan al-maqsudi fil wujudihi karamuhu wa ihsan tajala majiduhu wa adamu sanu khallaka halkal hikmah wa tawa alaiha ilma wa basatan lahum min faidil minnati ma jarat bihi aqdarihil kismah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun wa qala huwallazi khalaqakum min tin summa kada ajalan wa ajalun musammain lahu summa antum tamtarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tashaddaku anfusakum wa an mautakum walau bisurbati ma'in fa illam taqdiru ala dhalika fa bi ayati min kitabillah fa illam ta'malu syai'an min kitabillah fad'u bil maghfiratin wa rahmati faqat. Wa qala aidan wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tujul mautu fi kuburihim sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulillahil karim. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang dalam artian bukan hanya kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sandang dan pangan juga papan, tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dudukkan kita dalam satu majelis di sejengkal tanah yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yang mana kita duduk untuk sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan belajarnya kita menjadikan asbab untuk senantiasa kita mempersiapkan kehidupan kita, bukan hanya di atas dunia ini, tapi persiapan kehidupan kita untuk membangun kehidupan kita di akhirat nanti. Olehnya barang siapa yang senantiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dan ibadah, maka ini merupakan ciri tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai daripada mereka. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun keadaan kesenangan yang kita dapatkan di atas dunia ini, semua pasti akan kita tinggalkan. Olehnya dengan kita mempelajari ilmu, berada dalam majelis taklim, kita disibukkan oleh Allah melakukan amal-amal dan ketaatan agama, maka ini merupakan semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Dan sesungguhnya orang-orang yang disibukkan dengan kehidupan dunia, mereka lupa untuk melakukan ketaatan dan ibadah sebanyak apapun yang Allah berikan kepada mereka, maka ini adalah merupakan orang-orang yang jauh dari Allah, dan ini merupakan tanda Allah sibukkan mereka dengan kehidupan dunia dan mereka senantiasa jauh dari Allah. Maka ini adalah ciri tanda orang yang betul-betul tidak dekat dengan Allah. Maka kita di kesempatan sore hari ini bersyukur kepada Allah. Allah jadikan waktu kita yang mungkin singkat dan sesaat, bahwa itulah waktu yang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan manfaat. Olehnya salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada ahli keluarga, para sahabatnya, bil khusus kepada kita yang hadir di tempat ini, lebih khusus lagi insyaallah kepada keluarga kita ahlul bait yang memperingati haul daripada meninggalnya anak mereka. Maka mudah-mudahan pertemuan kita dijadikan pertemuan rahmat. Allah menjauhkan kita dari segala musibah, bala dan mara bahaya, dan semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan munajat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Olehnya tentunya yang pertama saya lupa. Saya mau tanya, ini majelis apa? Namanya siapa? Ketuanya siapa? Jadi saya bingung. Jadi saya sampaikan yang saya hormati kepada ibu-ibu, orang-orang tua saya, mungkin saudara-saudara saya, keluarga-keluarga saya yang ada di Kecamatan Galela, bil khusus Desa Soasio. Mudah-mudahan kita sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya yang pertama, kalau kita berbicara haul, saya sering sampaikan di mana tempat-tempat takziah, bahwasannya yang diharapkan, yang diinginkan oleh orang yang meninggal dunia tidak lain dan tidak bukan adalah doa dari kita yang masih hidup. Sebab berapa banyak orang ini yang kadangkala kita tidak hadir di majelis ilmu, majelis taklim ini, sebagaimana Nabi sampaikan kepada kita, man yuridullaha bihi khairan yufaqihu fid din. Maka kata Nabi, sesungguhnya kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, man yuridullaha bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu menjadi orang yang baik. Maka kata Nabi, yufaqihu fiddin, maka orang-orang itu akan dipahamkan dalam perkara agama. Maka orang-orang yang dipahamkan dalam perkara agama, kalaupun dia belum mampu untuk melaksanakan segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, minimal sedikit ada yang dia kutip, yang ada bisa dia laksanakan. Ini perlahan, tidak semua kita mampu melaksanakan apa yang disampaikan oleh Nabi. Olehnya yang pertama ingin kami sampaikan itu bahwasannya yang diinginkan, yang diharapkan oleh orang yang meninggal dunia, mungkin diantara kita semua ini mungkin ada keluarga, saudara kita, adik, babakan, suami atau istri yang sudah meninggal dunia. Apakah semua ini terputus? Tidak, tidak akan terputus. Sebab orang yang hidup dan orang yang meninggal dunia itu masih punya hubungan yang sangat erat. Kenapa punya hubungan yang sangat erat? Karena dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Allah sampaikan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghafir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman illa akhir ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman itu berdoa kepada Allah, memohonkan ampun terhadap diri mereka. Jadi kita yang masih hidup berdoa dulu kepada Allah, memohonkan ampun atas dosa-dosanya kita. Kemudian kata Allah dalam ayat ini, kemudian mereka memohonkan ampun terhadap orang-orang yang terlebih dahulu daripada mereka. Terlebih dahulu daripada mereka dalam iman. Jadi orang-orang tua kita, siapapun dia, anak cucunya yang masih hidup di atas dunia ini, mendoakan kepada mereka. Kalau kita bahasa Galela bilang totu kita itu sudah berapa lapis, kita doa maka akan sampai kepada mereka. Karena ini Allah Subhanahu wa taala yang sampaikan. Sebab kalau kita tidak mengaji, sekarang ini sudah ada banyak paham. Oh, melaksanakan tahlil bid'ah, laksanakan maulid itu bid'ah, kemudian berdoa di kubur, baca Quran di kubur itu bid'ah. Ini banyak sekali kesalahan. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak belajar di pondok pesantren, banyak ustadz-ustadz yang datang belajar di Google, kita percaya, oh sudah, yang penting mereka sudah mati urusannya mereka dengan Allah. Padahal dalam surat Al-Asr tadi ayat 10 Allah sudah sampaikan, walladzina ja'u min ba'dihim, kita berdoa mendoakan mereka yang telah meninggal dunia. Maka inilah yang diharapkan, bahwa apa? Orang meninggal dunia, in kata'a amalu adama illa salasin, yang kata Nabi, setiap anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali 3 itu. Yang kita pahami bahwasannya sadaqatun jariyah, kemudian ilmu, kemudian lagi auladun soleha, anak yang saleh yang mendoakan. Maksudnya dalam hadis ini diterangkan oleh para ulama, kalau seandainya orang yang meninggal dunia tidak ada lagi pemberlakuan syariat, dia tidak perlu lagi sholat, dia tidak perlu lagi puasa, dia tidak perlu lagi bayar zakat. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan, kalau hari pertama daripada bulan Ramadan sampai hari ke-10 meninggal seseorang, dan dia setelah terlebih dahulu membayarkan zakatnya, maka boleh zakatnya diambil. Zakatnya boleh diambil. Tapi kan jarang orang yang melaksanakan demikian. Kenapa? Dia anggap biar saja saya keluarkan zakat sebagai bentuk merupakan sedekah, karena kewajiban orang yang telah meninggal dunia tidak lagi melaksanakan yang namanya sedekah.
Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua amal terputus. Maka bagi kita yang masih hidup, tidak lain dan tidak bukan yang diinginkan oleh orang yang meninggal dunia adalah kita yang masih hidup di atas dunia ini untuk mendoakan mereka. Ini dalil dalam Al-Quran. Kemudian dalil yang kedua secara umum, kalau ada orang mengatakan, Ustaz, kalau begitu Ustaz, bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu doanya orang yang hidup tidak akan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Orang yang berpendapat demikian maka sampaikan kepada mereka, kalau dia meninggal dunia sampaikan kepada imam, tidak perlu lagi disolatkan dia. Karena dia mengatakan doa orang yang hidup tidak sampai kepada orang meninggal dunia. Apa yang Nabi ajarkan kepada kita? Pemahaman secara akal. Apa yang Nabi ajarkan pada saat orang meninggal dunia kita salatkan? Apa di antara doanya? Allahumma ghafir lahu kalau dia laki-laki, ghafirlah kalau dia perempuan, ghafir lahum kalau semuanya. Maka kalau seandainya dia mengatakan tidak diterima, oh iya nanti kalau kamu meninggal dunia tidak perlu disolatkan, tidak perlu lagi dibaca doa. Kenapa? Kan karena kita yang masih hidup tidak sampai doa kita kepada ente yang sudah meninggal dunia. Padahal Allah Nabi ajarkan kepada kita. Bahkan dalam satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu menguburkan seorang sahabat, setelah dikuburkan Nabi berdiri di tepi kubur, Nabi mengatakan astaghfiru li ahikum, mohonkan ampun kepada saudaramu. Di mana? Sudah dalam kubur. Maka inilah dari kalangan ahli sunnah wal jamaah sebagai dalil kalau ada orang meninggal dunia itu ditalkinkan marabbuka wa man nabiyuka wa man imamuka wa man kiblatuka, dibaca sama imam di waktu dikubur. Dalilnya itu astaghfiru li ahikum wa as'alu bitasbit fa innahum ana yus'alu, mohonkan ampun kepada saudaramu ini sebab sekarang dia lagi ditanya. Bukankah kata Nabi 40 langkah daripada ahli keluarganya meninggalkan tepi kubur itu, maka orang yang ada di dalam kubur kata Nabi kalau dia seorang laki-laki sudah beristri dia akan mengatakan, wahai istriku jangan tinggalkan saya, wahai anak-anakku jangan tinggalkan saya. Kalau dia seorang istri katakan, hei kamu suamiku jangan tinggalkan saya. 40 langkah daripada orang yang berada di tepi kubur itu meninggalkan, maka akan masuk 2 malaikat yang akan menanyai dia di dalam kubur. Maka ini sebagai dalil yang kedua bahwa yang diharapkan oleh orang yang meninggal dunia adalah kita, adalah orang yang masih hidup di atas dunia. Kemudian yang ketiga, dalam satu hadis dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di awal yang kami sebutkan tadi, Nabi bersabda, tasyaddaku anfusakum, bersedekahlah kamu untuk dirimu, wa an mautakum walau bisurbati ma'in, dan orang yang meninggal di antara kamu walaupun hanya dengan seteguk air. Datang seorang sahabat Sa'id namanya, dia mengatakan, ya Rasulullah. Jadi hadis Nabi SAW yang ketiga ini saya jelaskan dulu tentang kematian. Sebentar saya jelaskan tentang akikah. Karena biasanya kalau kita di Palu, orang meninggal itu 7 hari dilaksanakan akikah, 40 hari dilaksanakan akikah, atau 100 hari. Kalau 100 hari, 1 tahun itu namanya haul. Berarti 1 tahun meninggal daripada almarhum. Kalau ini kita laksanakan namanya haul, meninggalnya sudah 1 tahun. Maka yang kedua, yang ketiga, hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang seorang sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal dunia. Kebiasaan ibu saya sewaktu masih hidup itu senantiasa bersedekah. Kalau saya senantiasa meneruskan kebiasaan ibu saya berniat bersedekah atas nama ibu saya. Apakah sedekah saya itu sampai kepada ibu saya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tasaddaq, bersedekahlah engkau. Maka dia tanya lagi, afdalu sedekah ya Rasulullah, apa sebaik-baik sedekah ya Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wasakiul ma, mengalirkan air. Kenapa? Karena di Arab sana kurang sekali air. Makanya seorang sahabat Utsman bin Affan ada sumur yang dia beli kepada orang Yahudi di zaman dulu, sampai sekarang itu masih ada sebagai wakafnya umat Islam. Maka ini hadis yang pertama, tasyaddaku anfusakum, bersedekahlah kamu untuk dirimu,
wa an mautakum walau bisurbati ma'in, dan orang yang meninggal di antara kamu walaupun hanya dengan seteguk air. Fa illam taqdiru ala zalika fa bi ayati min kitabillah. Kalau kamu tidak mau bersedekah dengan seteguk air, maka kamu boleh bersedekah dengan membaca beberapa ayat daripada Al-Quran. Tadi baca apa kita? Surat Yasin. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan, kalau seandainya kita mendapatkan situasi-situasi yang sulit, maka dibacakanlah surat Yasin. Kenapa surat Yasin yang dibaca? Surat Yasin itu hatinya Al-Quran. Kata Nabi, setiap sesuatu yang Allah ciptakan, makhluk ataupun tumbuhan, itu punya hati, dan Al-Quran hatinya Al-Quran, surat Yasin. Kenapa dibaca surat Yasin? Supaya surat Yasin tadi ini agar senantiasa kita ini mendapatkan benteng, mendapatkan rahmat. Bukankah Allah sendiri sampaikan kepada kita, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, dengarkan baik-baik. Wa ansitu, perhatikan. Sesungguhnya semoga kamu mendapat rahmat. Jadi Al-Quran dibaca, kita hati menjadi tenang. Kalau ada kesulitan, mungkin kita bangun malam gelisah, kita ingat kita punya anak yang dalam kuliah, sekolah, kita khawatir terhadap mereka, maka baca dengan niat, disertai dengan niat, ya Allah selamatkan, ya Allah jaga saya punya anak, ya Allah lindungi saya punya anak. Baca surat Yasin supaya hatinya kita tenang. Segala sesuatu dibacakan surat Yasin. Maka ini yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu juga tidak mampu, fa illam taqdiru ala zalika fa bi ayatin min kitabillah, fa illam ta'malu syai'an min kitabillah. Kalau kamu tidak mampu juga membaca beberapa ayat daripada Al-Quran, Ustaz, saya tidak tahu mengaji. Oh, tidak tahu mengaji, tidak apa-apa. Kau hafal 3 kul, saya tidak hafal juga Ustaz. Al-Fatihah, saya tidak hafal. Jadi apa yang kau hafal? Terlanjur betul pada umat Islam yang tidak hafal Al-Fatihah. Bahaya itu kalau ada yang tidak hafal Al-Fatihah. Karena nanti kalau kita sukses secara dunia, anak-anak kita tidak kita didik dalam urusan agama, Masya Allah, meninggal kita. Oh, Kang Ustadz, di HP sudah ada aplikasi Al-Quran. Kau tahu baca Al-Fatihah? Saya tidak tahu Ustadz. Putar HP, taruh aplikasi Al-Quran, kasih suara tetap di atas kubur. Papa, itu yang kita bacakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa orang tua kita putar aplikasi, kita taruh di atas kubur? Maka ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tidak mampu, fad'u bil maghfiratin wa rahmati faqat. Kalau kita tidak mampu juga baca Al-Quran, so terlanjur betul, maka kata Nabi yang alternatif yang terakhir, maka doakan orang yang telah meninggal dunia, orang yang ada di dalam kuburnya, semoga Allah memberi rahmat. Apa rahmat yang Allah berikan kepada mereka? Kita tidak pernah tahu orang yang ada di dalam kubur, apakah mereka hari ini diberi nikmat ataukah mereka diazab di dalam kuburnya, kita tidak tahu. Tapi kalau ada ahli keluarganya yang mendoakan mereka, mendoakan kebaikan, permohonan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seketika tatkala mereka disiksa di dalam kubur, siksa itu langsung diangkat seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang pertama, auladun salihah yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tidak semua anak berdoa bisa sampai sama Allah. Kenapa harus Nabi mengatakan aulad, mauladun saleh? Allah tidak mengatakan aulad saja, anak saja. Nah, syaratnya harus anak yang saleh. Kenapa? Orang yang saleh itu pasti akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Sami'un Alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tapi ingat, tidak semua doa diterima oleh Allah.
Setiap doa, setiap suara didengar oleh Allah, tapi tidak setiap semua doa dikabulkan oleh Allah. Syaratnya harus menjadi orang yang saleh. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan yang menghalangi doa kita sampai kepada Allah, maaf, satu, perbuatan haram, perbuatan zalim kita. Sehingga Nabi menjelaskan, wa kana rajulan ila safar. Ada seorang laki-laki seakan-akan dari perjalanan yang sangat jauh, bajunya compang-camping, berdebu. Dia mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Fayakulul haram wa asrabul haram. Makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram. Bagaimana doanya akan sampai kepada Allah? Perbuatan haram itulah yang menghalangi doanya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang pertama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syaratnya kita harus menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram, menjauhi daripada makanan dan minuman yang haram. Maka ini adalah merupakan hal yang paling diinginkan, yang paling dicintai, yang paling dirindukan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Kita ini memberikan doa kepada mereka. Kalau kita orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seketika kita berdoa, maka doa itu sampai kepada Allah. Kalau seandainya Allah berikan rahmat di dalam kuburnya, seketika Allah tambahkan nikmat itu kepada orang tua kita. Makanya dalam satu riwayat, Masya Allah, ada seorang ulama, dia bermimpi bertemu dengan dua orang tua. Seakan-akan itu makanan turun dari langit. Masya Allah, turun dari langit. Kedua orang tua tadi tidak bersama-sama dengan orang-orang itu yang berebut makanan. Mereka santai, seakan-akan mendapatkan nampan. Kalau kita bilang tulang, apa di sini? Baki. Nah itu. Baki penuh dengan makanan. Ada dua orang tua, suami istri. Mereka tidak perlu repot-repot seakan turun makanan dari baki yang dari langit turun. Mereka berebutan itu seperti zamannya umatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, manna wasalwa min taibati ma razaqnakum. Seakan-akan makanan dari langit yang Allah berikan kepada mereka, makanan dari surga. Ini umatnya Nabi Isa, ini umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi mereka ingkar kepada Allah. Maka kedua orang tua ini seakan-akan dapat makanan dari langit. Mereka duduk makan dengan santai. Ulama tadi bermimpi, dia ketemu dengan orang tua tadi. Namun di seberang jalan sana banyak orang yang berebutan mengambil makanan seakan-akan yang turun dari langit. Dia tanya kepada kedua orang tua ini, kenapa kalian tidak berebutan bersama dengan orang-orang itu? Mereka mengatakan, kami tidak perlu berebutan makanan seperti mereka. Siapa kalian? Kami ini adalah kedua orang tua yang memiliki seorang anak, dia tinggal di pasar Galela sana. Tiap hari dia jual kain. Dia jual kain. Setiap dia melayani pembeli, mulutnya senantiasa berkomat kamit. Karena apa? Orang ini hafal Quran. Setiap melayani pembeli, Masya Allah, bibirnya selalu berkomat kamit. Tidak ada pelanggan lagi, dia melanjutkan bacaan Al-Qurannya. Yang hadiahnya itu, bacaan Al-Qurannya itu dia hadiahkan untuk kedua orang tuanya. Ulama tadi bilang, ada anak saya di sana, dia senantiasa itu baca Quran, hadiah bacaan Quran diberikan kepada kami. Maka tatkala ulama tadi bangun di waktu subuh, maka ini menandakan kalau kita mimpi sebelum datang sholat subuh, maka mimpi kita itu biasanya benar. Kalau mimpi yang baik itu datangnya dari Allah, mimpi yang buruk datangnya dari setan. Maka kalau kita mimpi buruk, sunnahnya lihat Islam. Masya Allah, Pak. Masya Allah, Pak. Islam itu Masya Allah, dalam soal meludah saja diatur sama Allah SWT. Di waktu kita bangun mimpi buruk, boleh kita meludah samping kiri, cuma lihat-lihat, jangan sampai ada suami kita di samping. Masa ada suami kita mau meludah samping kiri? Padahal hukumnya sunnah. Yang sampai ludah yang bercampur lagi, yang kental lah, ini jadi masalah. Kenapa kau ludah saya? Jadi hukum marah lagi tengah malam buta. Jadi dalam hal meludah, Masya Allah Islam itu, Masya Allah, meludah ke samping kiri sunnah. Begitupun kita dilarang meludah ke arah kiblat.
Kalau ada di antara kita yang sering menunda ke arah kiblat, masya Allah, hati-hati nanti di hari kiamat. Itu di hari kiamat kita ada lendir di tengah jidat kita. Lendir yang warna biru itu nanti ada di depan mata kita. Itu masya Allah. Makanya dilarang. Bayangkan Islam dalam hal meludah saja. Kita sholat atau kita baca Al-Quran. Biasanya kalau ini biasanya terjadi sama ibu-ibu. Biasa terjadi sama ibu-ibu, kita senang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Datang orang bersalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa? Mari sini Mas. Selesai urusan, jangan dilanjutkan. Cara bacaan Al-Qur'annya ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru lanjutkan baca Al-Qur'an. Itu ada. Insya Allah ibu-ibu semua geleng-geleng kepala. Kenapa geleng-geleng kepala? Belum pernah dengar? Nah, sudah, alhamdulillah. Begitu, itu adab, namanya adab dalam membaca Al-Quran. Maka orang tadi ditanya, ulama tadi kaget dia di waktu subuh. Dia pergi ke pasar besoknya pagi-pagi. Dia dapati pemuda yang disebutkan oleh orang tuanya dalam alamat itu. Pemudanya dari jauh lihat ulama. Dalam Islam itu, kalau betul-betul ulama, bukan ulama-ulamaan. Kalau saya ulama, artinya ulang-ulang makan. Karena saya di Galela sini sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit makan. Padahal dari Palu saya kemarin datang itu mau ingin diet supaya jangan terlalu besar, gendut. Datang di sini sedikit-sedikit roti, sedikit-sedikit asida, sedikit-sedikit subhanallah. Tadi malam makan soto, saya tidak tahu lagi sebentar ini makan apa. Galela ini makan terus. Padahal niat dari sana supaya jangan terlalu gemuk datang. Maka ulama tadi masya Allah, dia lihat dari jauh, perhatikan dari jam 6 pagi sampai jam 12 sudah mau sholat duhur. Dia perhatikan anaknya ini selalu berkomat kami. Dia tutup tokonya. Datang ulama tadi menghampiri, dia akan tanyakan, wahai pemuda, dari pagi saya duduk di sini jam 6 pagi, kemudian engkau buka toko sampai jam 12 hari ini, saya lihat engkau senantiasa berkomat kami. Ada apa? Dia mengatakan, ya Syekh, sesungguhnya saya setiap hari apabila melayani para pembeli, saya membaca Al-Quran dan saya hadiahkan, saya niatkan balasan pahala daripada pembacaan Al-Quran ini saya berikan kepada orang tua saya. Oh begitu? Iya sudah. Lewat, maka ulama ini sudah tidak terlalu memperhatikan. Kemudian pada saat 1 minggu berikutnya, mimpi lagi ulama ini. Mimpi lagi dia dapati 2 orang yang tadi makan di baki itu sudah berebutan makanan seperti orang lain. Berebutan makanan seperti orang lain. Maka dia dapati, datang ke sana, dia lihat. Maka ulama tadi panggil kepada orang tua tadi 2 orang. Dia panggil, sini duduk dulu, saya mau ingin tanya sama kamu. Kenapa waktu 1 minggu kemarin saya lihat kamu tidak berebutan makanan? Kenapa sekarang berebutan makanan? Maka kedua orang tua tadi bilang begini, itu anak saya yang jualan di pasar itu, yang jualan kain, itu 1 minggu kemarin sudah meninggal dunia. Rupanya sudah terputus kirimannya. Kiriman sudah terputus. Maka di waktu subuh bangun lagi, kaget ulama ini. Kaget saya. Lihat, dia datang lagi di pasar. Dia tunggu dari jam 6 sampai jam 12 tidak dibuka itu toko. Dia tanya sama tetangga tokonya, mana pemuda yang jualan kain di sini? Maka tetangga toko mengatakan, sesungguhnya pemuda ini sudah meninggal dunia 1 minggu yang kemarin. Subhanallah. Maka lihat Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kiriman pahala, doa dan sedekah kita kepada Allah kalau tidak menyalahi apa yang disampaikan para ulama, maka doa kita, zikir kita, sedekah kita akan sampai kepada mereka orang yang telah meninggal dunia. Maka usahakan kita menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang senantiasa ibadah kepada Allah. Dan syarat yang keempat, orang yang mendapatkan balasan itu walaupun hanya berebutan, sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis oleh Nabi SAW, hendaklah kalian apabila berdoa maka bacakanlah. Makanya syarat di khutbah Jumat itu, khutbah yang kedua, harus membaca doa kepada kaum muslimin. Itu syaratnya khutbah.
Kalau ada hati tidak membaca Allahumma anjamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, maka salat Jumatnya batal. Maka batal. Maka kata Nabi, kalau kalian berdoa ucapkan Allahumma anjamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kenapa? Untuk siapa itu diberikan doa itu? Kata Nabi, barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, maka dia tidak mendapatkan bagian daripada doanya orang-orang yang saleh. Makanya kalau kita nanti majelis tidak ibadah, tidak sholat, hati-hati. Nanti anak kita berdoa bisa jadi kita tidak dapat. Kenapa? Karena kita meremehkan daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin sempurna, laksanakan. Supaya kesempurnaan itu tatkala kita berada di dalam kubur, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan kesempurnaan itu kepada kita. Maka ini jelas insyaallah, alhamdulillah. Kita masuk lagi kepada bab yang berikutnya, tentang akikah. Maka yang pertama kita sudah sampaikan bagaimana kita doa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Kemudian lagi kita, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an. Allah jelaskan bahwasanya Allah berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha, fahalhamaha fujuraha wa taqwaha." Tatkala sempurna Allah ciptakan kita ini manusia. Di mana sempurna Allah ciptakan kita? Di rahim ibu-ibu. Anak kita itu umur 4 bulan, pada saat 40 hari yang pertama masih segumpal darah, 40 hari yang kedua masih segumpal daging, 40 hari yang ketiga maka dijadikan tulang belulang itu dibungkus dengan daging, maka sempurnalah penciptaan manusia itu. Di saat itu datang Allah utus kepada seorang malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasad itu. Wa nafsin wa ma sawwaha fahalhamaha fujuraha wa taqwaha. Sempurna Allah ciptakan kepada manusia, sempurna dia ciptakan manusia di dalam rahim seorang ibu, maka ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempurnalah manusia itu pada saat umur 4 bulan, maka orang yang hamil itu sudah merasakan bergerak-gerak janin di dalam perut umur 4 bulan. Maka kenapa demikian? Lihat apa yang Allah sampaikan kepada kita. Asalnya tadi, ruh tadi, sebagaimana dalam Al-Quran Allah sampaikan, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Banyak yang bertanya kepadamu wahai Muhammad. Yas'alunaka 'anir ruh. Bagaimana ruh itu? Maka Allah sampaikan, jelaskan kepada Nabi Muhammad, katakan, kulli ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, sesungguhnya perkara ruh itu adalah perkara Tuhanku. Mereka diberikan ilmu pengetahuan itu cuma sedikit, kalil. Maka tatkala ruh ini ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ruh berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia membawa nilai-nilai kebaikan. Wa taqwaha. Takwa kumpulan daripada semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Baca Quran baik, maka itu takwa. Kemudian kita sholat, itu bagian daripada takwa. Sedekah bagian-bagian daripada takwa. Kumpulan semua ibadah kebaikan yang kita lakukan itu disebut dengan takwa. Maka ruh ini tatkala disebutkan, karena janin yang terbentuk di dalam diri seorang ibu tadi berasal dari manusia, maka tidak sempurna. Kan bukankah ada seorang suami istri terbentuk bayi di dalam janinnya? Bukankah makanan yang kita makan, maaf, biasanya ada makanan yang tanpa kita sengaja, ada yang mengandung subhat, ada yang mengandung haram. Dari makanan-makanan inilah terbentuk daripada jasad kita. Maka jasad ini tidak sempurna. Kenapa? Asalnya terbentuk dari manusia, tidak sempurna. Wa nafsin wa ma sawwaha fahalhamaha fujuraha. Al-fujur dalam Al-Quran disebut dengan hawa nafsu. Jadi jasad kita ini disebut dengan fujur, hawa nafsu. Tercipta daripada apa? Tercipta daripada ikhtiar manusia, tidak selamanya sempurna.
Ruh asalnya dari Allah, membawa nilai-nilai kebaikan. Makanya Al-Quran menjelaskan sifat takwa. Di dalam Al-Quran disebutkan 115 kali, sifat keburukan hawa nafsu tersebut 115 kali, seimbang. Maka tatkala sudah sampai di hadapan Allah, tatkala sudah sampai sempurna penciptaan kita manusia ini, makanya kenapa manusia di waktu dia dilahirkan Allah syariatkan kepada kita. Allah syariatkan kepada kita ini akikah. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, orang yang masih hidup, kata Nabi SAW, kullu gulamin murtahanun bi akikatihi tusbahu anhu yawma sabihi wa yumata anhul adha wa yusamma. Kullu gulamin, setiap anak yang lahir. Makanya kata gulam itu di dalam bahasa Arab menunjukkan anak laki-laki. Maka kenapa anak laki-laki? Kalau lahir itu 2 ekor kambing, anak perempuan cukup 1. Iya kan? Kenapa harus 2, Ustaz? Laki-laki, karena laki-laki dalam surat An-Nisa 11-12 mendapatkan warisan 2 kali bagian daripada anak perempuan. Kemudian para ulama menjelaskan kata gulam menunjukkan anak laki-laki. Maka kalau anak laki-laki yang lahir itu 2 ekor kambing, anak perempuan cukup 1 ekor kambing. Kalau kita bermazhab Imam Syafi'i. Kullu gulamin murtahanun bi akikatihi. Setiap anak yang lahir tergadai akikahnya di hadapan Allah. Makanya ibu-ibu ini macam saya ini, saya sering tanya, saya ini sudah diakikah masih kecil atau tidak? Karena saya berniat mau akikah saya juga ini. Saya kalau ada uang nanti saya mau akikah, saya mau potong 2 ekor kambing, saya mau panggil. Jadi kalau ibu-ibu tanya dulu sama bapak yang kalau masih hidup, kita hidup, saya kelahiran tahun 70-an Ustaz. Saya kelahiran tahun 60-an ini Ustaz. Jangan-jangan zaman DITI dulu ini saya punya bapak itu sempat akikah. Ya kan? Mungkin zaman susah, zaman Jepang digalelai mungkin sedang perang. Mau lanjutkan atau istirahat? Mau lanjutkan nanti azan baru masih bisa dapat pendengar. Ya. Jadi kalau zaman Belanda dulu mungkin kita belum diakikah. Apakah boleh saya akikah Ustaz? Saya ini sudah tua, sudah punya cucu, boleh diakikah? Boleh. Dasarnya mana? Nabi mengatakan akka nafsihi ba'da mu'izan nabiyya. Kata Nabi, saya mengakikahkan diri saya setelah saya jadi nabi. Nabi jadi nabi umur berapa? 40 tahun. Tapi tidak dijelaskan apakah umur 40 tahun, 45, 50 atau 50 tahun atau 60 tahun Nabi akikahkan dirinya. Yang jelas Nabi mengakikahkan dirinya, padahal sewaktu Nabi SAW lahir, itu kakeknya Abdul Muthalib sembelih, masya Allah, domba banyak sekali disembelih, bahkan onta disembelih. Tapi Nabi karena belum ada syariat di waktu itu, Nabi menganggap bahwa itu belum termasuk akikah. Maka Nabi mengakikahkan umur 40 tahun. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ingin mengakikah, jangan-jangan saya ini belum diakikah, saya sudah ada uang, saya mau akikah. Iya boleh Ustaz, boleh. Tapi satu yang saya minta, jangan lagi dibacakan bersanji, jangan lagi dimarhaban. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Tanya orang di luar, Pak Imam, siapa diakikah? Nenekku. Jangan lagi nenek yang di marhaban mau digendong begini. Subhanallah. Biasakan anak-anak di marhabannya. Ya Nabi dikasih keluar anak-anak mau digunting dia punya rambut. Jangan lagi. Maka hadirin muliakan Allah, maka para ulama berpendapat kalau kita sewaktu kecil itu belum sempat diakikah, sewaktu kita hidup juga belum sempat diakikah, maka boleh kita diakikahkan oleh anak-anak kita sewaktu kita meninggal dunia. Ustaz, kan tugas akikah itu bapak saya, kan kewajiban bapak saya akikah sama saya. Masa saya mau akikah sama saya? Tapi Nabi mengatakan anta wa maluka li abik. Dirimu dan hartamu itu adalah milik ayahmu. Jadi kalau kita punya uang, kita punya harta, siapa yang punya? Siapa yang punya harta itu? Kan bapak kita punya juga.
Jadi kalau kita mengakekahkan diri kita, sebab setiap anak itu tergadai akekahnya di hadapan Allah. Tusbahu anhu yauma sabi'ihi. Ada 3 cara menebusnya. Tusbahu anhu yauma sabi'ihi. Sembelihkan hewan. Hewan ini jangan sapi. Karena kita ini kaya, kita mampu. Oh tidak Ustaz, saya tidak mau kambing seperti orang sana. Saya ingin sapi. Jangan. Sapi boleh. Boleh kita potong sapi untuk bikinkan jamuan, tapi syaratnya harus terpenuhi dulu kambing. Kenapa kambing Ustaz? Iya, karena zaman persembahan antara Khabil dan Gabil itu, Khabil pakai kambing. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam tatkala diselamatkan di waktu ingin disembelih, malaikat Jibril datang bawa kambing kibas, domba besar. Maka disinilah syarat pakai kambing. Oh Ustaz, soalnya kalau pakai kambing saya tidak mau datang di acara akikahnya sana. Soalnya kalau saya lihat kambing sudah kumat sampai darah tinggi. Ada yang begitu? Ada yang begitu ya? Kalau di Palu begitu, orang lihat kambing sudah darah tinggi. Belum makan kambing, baru lihat kambing sudah darah tinggi. Maka yang pertama ini tusbahu anhu yauma sabi'ihi. Maka kalau ada anak-anak meninggal, para anak-anak yang baru lahir itu, kita buatkan akikah sembelih hewan. Yang keberapa Ustaz? Yang pertama hari ke-7. Sunnahnya hari ke-7. Kalau tidak mampu hari ke-7, hari ke-14. Tidak mampu lagi hari ke-14, hari ke-21. Kalau sudah tidak mampu lagi, tidak usah tengok tanggal. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan kalau sudah mau nafas tinggal 1-1, bikinkan akikah dulu. Boleh. Tapi ini merupakan sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Sehingga keempat mazhab imam ini, dari Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka mengatakan kalau ada orang yang mampu untuk mengakikah anaknya kemudian tidak melaksanakan akikah itu, maka sesungguhnya mereka bukan dari golongan kami. Bayangkan. Jadi ini saking pentingnya akikah ini. Kenapa pentingnya akikah ini? Akikah ini kebanyakan kita ini anggap remeh, pandang enteng kan akikah ini. Oh, apa juga bikin rugi, bikin habis uang. Iya kan? Wah, bikin habis uang, wah Ustaz bikin akikah, bikin sana Pak Imam saja. Datang cuma baca box saja, semua makan kambing lagi sini. Kita orang yang pesta mati bikin akikah. Masya Allah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang yang belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai bikin program bayi tabung. Harga tabung itu 150 juta. Itu tabung-tabung bekas. Rasa-rasa kalau tidak mampu beli tabung 150 juta, pakai tabung galon saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah memberi waktu kepada saya. Saya langsung saja bertanyaan karena waktu. Pertanyaan saya tentang akikah. Bagaimana Ustaz kalau orang tua kita sudah meninggal, baru kita menyembelih akikahnya? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Saya bertanya, bagaimana itu atau menurut pendapat saya, seandainya kita berniat untuk memotong akikah, ternyata yang kita bikin itu tidak memotong kurban, kambingnya itu ternyata tidak ada, cuma cukup sandang saja begitu, istilahnya baru berjanji orang apa sah atau tidak. Pertanyaan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya salat kasar. Selama saya akan menjadikan pergi internet, selama saya internet itu wajib kasarkan salat atau kalau mana? Tolong menjelaskan.
3 dulu ya. Oh iya, terima kasih. Cukup 3 dulu. 3 dulu. Dari sesi kedua baru dilanjut. Terima kasih. Tes. Nah, ini yang pertama, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan tadi. Jadi berhubungan akikah orang tua saya yang sudah meninggal dunia, syaratnya akikah itu sunnah, tapi sunnah yang dianjurkan. Yang dianjurkan artinya kalau kita punya kemampuan maka harus kita laksanakan. Maksudnya karena keutamaannya. Kalau kita tidak mau bikin hukumnya sunnah, kan kita tidak bikin tidak berdosa kita. Cuman kita tidak mendapatkan yang namanya keutamaan. Nah, perihal kepada orang tua kita yang meninggal dunia, maka kalau orang tua kita yang meninggal dunia ini, karena tadi saya jelaskan dalam satu hadis Nabi, anta wa maluka li abik. Artinya kalau orang tua kita tidak punya kemampuan dia mengakekahkan, mungkin kakek kita tidak sempat mengakekahkan bapak kita, kemudian bapak kita juga mungkin selama hidupnya dia tidak mampu mengakekahkan dirinya, maka bentuk sebagai bentuk kecintaan atau penghormatan kita, sebagaimana kata para ulama, bahwasannya kalau kita betul-betul cinta kepada orang tua kita, kepada saudara, istri, anak kita, yang pertama itu selamatkan mereka dari azab api nerakanya Allah. Ini yang paling penting, ini yang harus kita pahami. Kalau kita cinta kepada seseorang itu, maka kita harus berniat selamatkan mereka dari azab apinya Allah, azab api nerakanya Allah. Kita cinta sama anak kita, usahakan kita didik kita punya anak supaya jangan sampai dia tersentuh api neraka. Kita mengupayakan. Nah, maka dalam mengakekah orang tua kita, kalau kita punya kemampuan, maka kita laksanakan. Makanya tadi saya sampaikan sama saya punya mama, saya punya ibu, saya bilang begini, kalau kita buat, karena di sini kita sering baca doa hari pertama, kemudian sampai ke 10, itu boleh hukumnya sunnah, sedekah itu hukumnya sunnah. Tetapi yang tidak boleh, maaf, kalau kita tidak punya kemampuan, kemudian kita berhutang, maka jangan laksanakan. Begitu berhubungan dengan bapak kita. Kalau kita nanti paksakan diri, karena Ustadz anukan, Ustadz sampaikan tentang keutamaan daripada mengakekah walaupun dia sudah meninggal dunia. Tetapi kalau kita dengan berhutang, maka jangan laksanakan. Karena hukumnya sunnah, tidak dipaksakan. Kita mau laksanakan boleh, kita tidak mau laksanakan juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita punya kelebihan, maka boleh kita laksanakan. Sama dengan pertanyaan, apakah akikah ini Ustaz? Pada saat kita menyampaikan, kita buatkan akikah, tapi tidak menyembelih hewan, itu bukan termasuk akikah, tetapi kita hanya sebagai pembaca doa. Karena akikah itu syaratnya 3, minimal memenuhi syaratnya 3. Kalau yang sudah meninggal dunia tidak mungkin lagi gunting rambut, namanya kan sudah ada, mungkin gunting rambutnya sudah, tapi di waktu menyembelih hewan itu belum, maka yang dilaksanakan menyembelih hewannya. Nah itu. Jadi ini satu sekaligus. Jadi agar kita pahami supaya jangan sampai nanti buat susah. Sehingga dalam hadis Nabi ada orang tidak keliru menafsirkan. Sebab kata Nabi, kalau apabila ada orang yang meninggal dunia, buatkan makanan. Ya tak? Kalau ada orang meninggal dunia, buatkan makanan. Sekarang di rumah saya, bapak saya meninggal, satu orang suasio bawa makanan ke rumah saya. Apakah semua kita dalam rumah bisa makan? Tidak mungkin. Tidak mungkin kita makan, mubazir hukumnya. Tapi saya lihat kemarin, Masya Allah, ada yang datang bawa beras, ada yang datang bawa minyak, ada yang datang bawa ayam. Masya Allah, saya heran di sini. Maka itu boleh. Karena itu ada yang mungkin bawa uang. Kalau kita di Palu biasanya kalau bapak-bapaknya itu ada orang meninggal dunia, mungkin dia bawa uang. Kalau ibu-ibunya mungkin bawa gula, bawa terigu, bawa beras. Itu yang maksudnya kondisi yang disampaikan oleh Nabi supaya kita jangan gagal paham. Jangan kita memberatkan orang yang meninggal dunia. Dengan ada bantuan kita, orang meninggal dunia itu menjadi ringan bebannya. Itu sama hukumnya seperti kita bertakziah. Makanya saya heran, Masya Allah, rupanya adat ini masih ada, dan itu dianjurkan oleh Nabi SAW. Maka kebiasaan itu boleh. Kalau di Aceh itu berbeda. Aceh kalau ada orang meninggal dunia, satu swasio ini diabsen. 3 rumah ini pertama dulu buat makanan selama 1 bulan. 3 rumah ini buat makanan, hantar di rumah orang yang berduka. Besoknya lagi 3 rumah lagi. Kalau kita kan repot bikin begitu. Maka kita di sini buatkan secara singkat. Kalau kita tidak buat ini, kita bawa, ada yang bawa beras, ada yang bawa tepung, ada yang bawa gula. Nah itu sebagai bentuk untuk meringankan orang yang
meninggal dunia. Maka tadi sehubungan dengan orangnya akikah, kalau kita mampu laksanakan, kalau tidak maka tidak apa-apa kalau yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau kita punya anak yang baru lahir, atau kita punya anak, kita punya cucu, kita punya kemampuan, mungkin anak kita belum punya kemampuan, sudah mau punya kemampuan, beli kambing, ini kamu bikin akikah supaya tidak ada hutang lagi. Nah, maka itu boleh sebagai sedekah. Kemudian yang ketiga, pertanyaan orang tua kita, bagaimana kalau saya ke Ternate? Apakah wajib saya menggasar atau menggadah sholat saya? Bukan wajib atau tidak wajibnya. Itu adalah pilihan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, menggadah atau menggasar sholat itu hadiah. Kita kalau dikasih hadiah mau nggak? Dikasih sama manusia? Mau kan? Tidak ada orang yang tidak mau kalau dikasih hadiah. Apalagi hadiah itu bagus. Semua orang pada dasarnya ingin dikasih hadiah. Maka hadiah yang Allah berikan kepada kita. Saya dulu waktu pertama belajar di pondok, kalau setiap kali safar itu tidak pernah saya gasar. Karena semangat betul, sholat berjamaah di masjid, sholat berjamaah di masjid. Tapi berhubungan dengan gasar ini, gasar itu jamaah itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau itu hadiah manusia saja, kata para ulama, manusia kasih hadiah kita ambil, apalagi Allah kasih hadiah sama kita. Jadi karena ibu-ibu nanti berangkat ke Ternate, tidak perlu lagi kita mau sholat duhur, asar, tidak perlu, langsung belajar gasar. Kita jamaah takhir, jamaah takdim, kita belajar jamaah gasar. Kita belajar itu supaya apa? Memudahkan kita. Seperti tadi, saya berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, karena saya tidak mukim, saya gasar terus saya punya sholat, karena hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi coba nanti kalau saya ceramah terus, saya tidak datang sholat, tinggal lagi. Untuk kalau masjidnya dekat, bagaimana kalau jauh? Kalau seumpamanya tadi saya tidak gasar, maka saya boleh pimpin imam, jadi imam. Karena berhubung saya sudah gasar, maka tidak boleh. Sehingga dalam hukum menggasar atau menjamak sholat itu tidak boleh lagi diawali dengan sholat sunnah, diakhiri lagi dengan sunnah. Tidak perlu lagi sholat sunnah. Jadi langsung gasar jamak takhir atau jamak takdim. Ada lagi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama yang sering kali terjadi antara ada yang mungkin dan ada yang tidak menyangkut dengan salat sunat waktu asar. Memang apa ada atau tidak pada waktu asar? Baik apa nih? Beliau Sholat sunat. Sholat sunat di waktu asar. Kalau sholat sunat di waktu asar itu sesudahnya tidak ada. Tapi sebelum asar itu ada 2 rakaat. Namanya 2 rakaat yang ringan, boleh kita laksanakan. Sesudah asar tidak boleh. Sebab kata Nabi tidak ada sholat sunat setelah sholat asar. Kecuali orang yang menggadak sholat. Tahu gadak sholat? Mengganti. Sudah berapa tahun kita sholat? Berapa tahun kita sholat 5 waktu? Berapa tahun yang kita tinggalkan dulu? Mungkin kita masih cewek dulu, termasuk saya. Saya dulu mungkin masih cowok dulu, saya tinggalkan sholat. Maka digadak sholatnya. Ada satu amalan, cuma saya dulu pernah saya gunakan amalan ini, tapi saya tidak pernah sampaikan kepada orang. Ada namanya sholat kafarah. Itu tebusan sholat yang kita tinggal berapa puluh tahun yang lalu. Cuman karena saya tidak dapatkan hadisnya, saya tidak laksanakan lagi. Itu dilaksanakan di bulan Ramadan, hari Jumat di bulan Ramadan, Jumat yang terakhir di bulan Ramadan. Itu laksanakan sholat 4 rakaat sekaligus. 1 salam. Itu diajarkan, cuma karena saya cari-cari di kitab itu sumbernya tidak ada, makanya saya tidak lagi laksanakan. Jadi kalau kita mau gadak sholatnya, setelah sholat asar lagi. Sholat isya lagi, sholat maghrib lagi. Sebab apa? Kalau ibu-ibu enak, tidak disuruh menggadah dia punya puasa, tapi harus menggadah sholat. Kita kan dalam 1 bulan haidnya berapa hari? 7 hari taruhlah ya. Taruhlah 10 hari. Maka kalau kita sholat itu, maka tidak perlu digadah lagi. Kecuali puasa Ramadan. Nah, jadi kalau kita umpamanya haid, bayangkan kita potong 10 hari, tidak perlu digadah. Kita ini laki-laki, tidak harus diganti kalau kita tertinggal yang lalu-lalu. Kalau ibu-ibu haid tidak perlu lagi digadah. Ketinggalan sholatnya Ustaz, tidak, sholat tidak perlu diganti. Kalau sholat
sholat di waktu setiap bulan kita halangan itu. Ibu-ibu yang halangan tidak perlu ganti dia punya sholat, tapi puasa Ramadan wajib. Yang disuruh ganti puasa saja. Kalau sholat tidak suruh diganti. Kalau kita laki-laki wajib, sebagian para ulama berpendapat wajib menggadah sholatnya. Kita wajib menggadah sholatnya. Maka itu. Ada lagi? Sudah? Hah? Sekarang kan kita ini kan ikut pengajian. Dunia sekarang itu kan sudah modern. Ada yang bisa belajar lewat YouTube, ada video dan lain-lain. Kira-kira yang manakah yang lebih baik? Apakah kita belajar lewat YouTube ataukah pengajian seperti ini? Karena ada sebagian ibu-ibu mungkin ketika dia keluar dari rumah, mungkin ya tanggung jawab dia sebagai ibu, sebagai istri. Ada beberapa menit atau jam yang tertinggal. Berdosa kan dia seperti itu dari kurang pendidikannya. Kalau belajar nasihat dari Nabi SAW, kalau kita belajar sebenarnya harus punya mursyid. Mursyid itu yang bertanggung jawab, guru kita. Jadi dulu kalau saya belajar dulu di pondok pesantren di Bogor itu pondok pesantren Al-Siriyah Nurul Iman, kemudian pondok pesantren Al-Fakhriyah Jakarta, S2 saya punya pesantren. Jadi kalau senantiasa kita belajar hadis atau belajar tafsir, itu guru-guru saya langsung mengatakan, Abdurrahman, kamu belajar ini kamu punya sanad. Artinya kita punya sanad keguruan, punya tanggung jawab. Ada guru yang mengajarkan kita dari tafsir, hadis, itu ada yang bertanggung jawab kita belajar. Makanya di pesantren itu kita belajar itu tamatnya bukan tamat seperti pendidikan formal. Tamatnya kita itu hafalan. Jadi hafalan per kitab. Kalau sudah hafal kitab ini baru naik lagi kitab ini. Kalau sudah hafal ini baru naik lagi. Itu pendidikan pesantren seperti itu. Jadi metodenya hafalan, bukan hanya sekedar kita tahu. Maka kalau belajar itu harus punya mursyid, guru. Sebab kalau kita belajar di YouTube atau di Google itu bagus, kita dengar ceramah. Biasanya ada orang-orang yang jahil juga, yang dia sampaikan sudah benar. Ustadz ini dia sampaikan benar. Kemudian ada orang yang mengedit itu, sehingga salah paham kita. Ini Ustadz sana. Jadi kita berbantah-bantah dengan orang. Itu Ustadz sana bilang begini. Ini kan Ustadz yang terkenal bilang begini. Nah itu nanti jadi gagal paham kita sesama orang di majelis itu lama-lama berkurang. Jadi harus kita belajar langsung sehingga kita tahu, tidak lagi diedit. Kemudian kita lihat keguruannya itu, maka dia lihat, dia belajar, dalam kitab ini disebutkan kitabnya. Kemudian disebutkan imamnya. Kemudian disebutkan hadisnya, riwayatnya. Jadi kalau kita dulu belajar namanya ilmu hadis. Jadi kalau kita orang yang belajar nonton YouTube itu gampang sebagai referensi, buka YouTube, di dalam kitab ini. Jadi kalau dia sebutkan ini atau dia bacakan satu hadis, itu kita sudah paham, kita sudah tahu, hadis ini dhaif ini. Hadis ini periwayatannya begini. Hadis ini maudhu. Hadis ini sahih. Kenapa? Karena dulu kita di pondok pesantren belajar ilmu hadis namanya. Jadi kalau bisa kita belajar langsung. Kita belajar di YouTube itu boleh sebagai referensi pengetahuannya kita, sebagai perbandingan, menambah kita punya wawasan. Jangan juga bilang tidak, boleh. Sebab banyak juga ustadz di YouTube itu mengatakan, jangan cuma belajar di YouTube kemudian berfatwa. Itu yang tidak boleh. Berfatwanya itu jangan. Silakan kita mengambil pendapat, karena banyak pendapat ulama yang sahih. Karena kalau kita tidak belajar tentang ilmu itu, nanti kita bingung mana kita mau sampaikan, mana kita mau ini. Ustadz ini bilang begini, Ustadz. Nah, itu